Tes 1 2. Nah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihata ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ala jami'i masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina azma'in, khususan ila muallif hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa biniyati anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu alaina ma afadha ala qulubi ibadillahi salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaygi wa zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yuzhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilina wal maqbulin wa minal faizina biridha rabbil alamin fid dini wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah yahfaz alaina al iman wal islam wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirri suratil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin khatami jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bil ilm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil khuluqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis fa huwa kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Wa bisanadinal muttasil ila muallifi hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dharaini amin. Melanjutkan hadis yang ke 205. Nah, ya, siapa yang baca? Siapa? Ya. Damar. Bismillahirrahmanirrahim. Ughdu, berpagi-pagilah olehmu, aliman, akan orang yang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar, au muhibban, atau orang yang cinta, wala, dan janganlah takuni, engkau menjadi al-khamisa, yang kelima. Fatahlika, niscaya engkau akan binasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ughdu aliman. Ughdu itu bukan berpagi-pagi lah,
Goda yagdu itu apa? Jadilah, menjadi, berkembang atau tumbuh. Nah, sini fil amar. Jadilah olehmu aliman, akan menjadi orang yang alim. Nah, di sini artinya kita itu hidup harus punya tujuan yang mana harus kita capai atau kita datangi. Jangan sampai hidup tanpa kadada tujuan. Nah, kalau kadada tujuan akhirnya jalan aja terus, kadada akhirnya, kadada finishnya. Nah itu kada tamat-tamat kalau film gitulah. Nah, jadi harus ada tujuan. Yang pertama kata Nabi, hidup ini lah kita kalau bisa menjadi orang yang aliman, orang yang alim. Lah, apa itu orang yang alim? Orang yang paham ilmu agama, ilmu akhirat atau ilmu dunia yang bermanfaat. Nah, kemudian kemudian diamalkannya, kemudian diajarkannya. Nah itu orang alim tuh. Nah, bukan hanya sekedar paham, tapi amalkan dan diajarkannya kepada orang lain. Nah itu namanya aliman. Kalau bisa jadi kayak itu, capai cita-cita kayak itu lah, jadi orang alim. Nah, dengan cara apa? Ya kayak Bu Nikam nih awalnya belajar di pondok lah. Ya kami semua lah, guru Maulana dulu belajar juga jadi santri kan, guru kokoh. Nah dulu ya kayak Bu Nikam juga. Nah sampai sidin jadi pengajar. Nah itu sudah jadi aliman lah, pengajar, membantu ngajar lah. Itu yang pertama. Kemudian kalau kada bisa juga nah ini aunya apa? Takhir lah, atau juga kalau kada bisa mencapai aliman au muta'alliman, atau kejar atau jadilah orang yang muta'alliman, orang yang belajar. Arti belajar ini belajar dengan giat, rajin, sungguh-sungguh sampai inya paham, kemudian inya amalkan sagan inya aja. Walaupun kada bisa mengajarkan. Nah itu namanya muta'alliman. Cukup sagan inya, yang penting inya paham masalah sembahyang, masalah puasa, masalah zakat. Walaupun inya kada bisa mengajarkan. Nah itu muta'alliman. Nah, itu yang kedua. Kalau kada bisa jadi aliman, muta'alliman. Atau yang ketiga mustami'an atau kada jua bisa menjadi orang alim, muta'alim, maka jadilah mustami'an, orang yang pendengar, yaitu orang-orang yang hadir di majelis ilmu, datang walaupun apa kayaknya cuma misalnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah. Yang penting hadir dulu di majelis. Nah itu pendengar namanya lah. Atau inya paham, cuma pahamnya sedikit aja, kada sampai ke muta'alliman lah. Atau yang keempat au muhibban, atau jadilah orang yang cinta akan ilmu dan ahli ilmu. Dengan cara misalnya lah, ini yang rancak kita terima, yaitu para donatur lah yang rancak nyumbang tuh. Nah mereka itu adalah orang-orang yang muhibban, cinta lawan bunikam, sayang lawan bunikam, diantari beras lah, diantari makanan lauk pauk. Nah, akhirnya nyaman makan di dapur lah, makan hantalu, makan mie, nyaman, itu nyaman lah. Kalau ikan menyambat itu kada nyaman, nah, itu kelewatan lah. Hantalu itu nyaman. Hantalu itu ikan sebenarnya hakikatnya lah satu ayam satu ekor. Hantalu tuh cuma belum jadi, belum jadi. Nah itu ayam satu ekor padahal. Atau mie, nah mie nya macam-macam. Ada apa?
Kalau macam-macam ulamanya. Nah, itu nyaman. Kalau kami bahari lah sakura aja. Sakura yang kuah tuh. Nah itu wah ini nyaman benar buah ikam tuh. Nah itu orang-orang yang muhibban atau orang tua ikam misalnya. Nah orang tua ikam misalnya mendatang ikam beri mantari makanan. Nah itu kan muhibban juga. Cinta lawan buah ikam, sayang lawan buah ikam. Nah itu yang keempat. Nah itu terakhir itulah. Kemudian kata Nabi wala takun al-khamis, dan jangan engkau itu menjadi yang kelima. Nah itu kelima tuh di bawah tuh ada dua, huwa al-jahlu, orang yang jahil. Jangan sampai ikam menjadi orang yang jahil, orang yang benci, kada suka, bahkan nauzubillah sampai memusuhi ilmu dan ahli ilmunya, ahli ilmu lah, itu ulama atau guru-gurunya. Itu jangan sampai jadi orang yang kada suka di ilmu, menghina di ilmu. Maka kalau jadi yang kelima kata Nabi fatahlika, maka engkau binasa. Nah, jangan sampai jadi yang kelima lah. Nah, itu pilih, jadi sampai yang 4 aja pilihannya. Lah. Nah, itu dikejar, artinya di diolah atau dibikin tujuan lah, supaya ada akhir yang ikam dapatkan. Akhirnya maksudnya tuh kalau orang Banjar tuh ya setayuh-tayuhnya, seada-adanya, kada tujuan, pokoknya yang penting aku mondok jadi apakah lah. Nah itu jangan. Kalau bisa aku mondok hendak jadi orang alim juga kayak Sidin. Nah itulah. Atau hendak jadi muta'alim. Cuma buah nikam ini kan sudah muta'alim, hendak mengejar lagi yang pertama, yang aliman tuh lah. Tapi kalau hanya orang-orang sudah tua misalnya di rumah, nah itu kalau lagi hendak belajar, nah malah sudah banyak gawian, banyak kesibukan lah. Ya terus Afdalu, sepaling afdal al-imani, iman, an bahwa ta'lama, mengetahui engkau, annallaha, bahwasannya Allah, ma'aka, bersama engkau, haitsu, sekira-kira, ma sesuatu, kunta, adalah engkau. afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Kata Nabi lah, sepaling afdal, sepaling utama iman itu adalah bahwa engkau tahu bahwa Allah Ta'ala itu selalu bersama engkau dimanapun engkau berada lah. Itu iman itu kan percaya, yakin bahwasanya dimanapun kita berada, yakin di situ Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui. Nah, kalau sudah yakin kayak itu, maka seseorang itu pasti takutan berbuat yang kada baik. Nah, kalau inya yakin sudah kayak itu. Nah, tapi kalau kenapa orang itu masih berani melanggar, berbuat maksiat, kada taat, ya tadi karena keyakinannya kurang terhadap Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha melihat. Nah, jadi di sini ada sebuah cerita lah, sebuah kisah. Mungkin pernah sebahagian santri pernah dengar juga sudah. Ada seorang guru dan muridnya, yang mana guru ini menguji murid-muridnya. Ketika itu guru itu menguji dengan cara membagikan ayam hidup. Nah, bukan ayam goreng lah, ayam hidup. Nah ini bawa satu-satu ayam, kemudian ini pisaunya sembelih. Ayam tadi sembelih, jangan sampai ada yang tahunya. Sembelih jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai ada yang tahu ikam menyembelih ayam tuh. Nah kemudian murid tadi sembunyi. Ada yang buka ke hutan, sembelih di hutan. Ada yang buka ke gua, ada juga.
ada yang buka ke asrama, kuncinya lawang, sembelihnya di situ. Nah, ada yang di padang gelap, padang kadep, nah, di bawah pohon pisang lah. Ada juga, yang penting jangan ketahuan. Nah, ketika itu selesai menyembelih, berkumpullah si murid-murid tadi itu. Kemudian ketika berkumpul, ini guru, ayamnya sudah kami sembelih. Ada yang melihatnya. Ulun nyembelih di padang kadep, ada yang melihatnya. Lah, ada yang di hutan, ada yang melihatnya. Kemudian ada satu orang yang kada menyembelih. Nah, ini melanggar nih. Gurunya menyuruh apa? Sembelih ayam. Ada satu orang kada nyembelih. Nah, kemudian ditakoni gurunya. Nah, kenapa yang kada nyembelih ayam? Apa ayamnya sudah kuperintahkan tadi sembelih ayam. Kata si muridnya, wahai guru, bagaimana caranya aku hendak menyembelih ayam sedangkan engkau memerintah jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kelihatan satupun orang. Sedangkan kita memiliki Tuhan yang maha melihat. Hendak bersembunyi itu kawa yakinnya, ini nah aku di sini nyembelih. Masuk ke WC dilihat Allah Ta'ala juga. Masuk ke rumah dilihat Allah Ta'ala juga. Sembunyi kada kawa. Nah, akhirnya kada kawa menyembelih ayam tadi. Nah, kemudian gurunya tertawa tersenyum lah. Oh, ini muridnya sudah mantap, sudah imannya. Yakin sudah tauhidnya bagus. Nah, artinya kayak itu buah nikam. Jangan sampai buah nikam walaupun lah di asrama misalnya kada kelihatan guru, di belakang misalnya kada kelihatan CCTV. Jangan sampai berbuat yang macam-macam yang kada yang dianggap maksiat dalam agama kita lah. Karena yang memberi pahala, yang menyiksa itu lain guru. Sebenarnya lah itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ada malaikat tukang catat juga yang selalu miringi buah nikam tuh. Malaikat siapa tuh? Apa? Rokib Atid. Nah, itu yang miringi, yang mencatat. Jadi kemanapun nikam tuh di asrama walaupun tengah malam itu tetap CCTV kadap misalnya. Ada kelihatan. Tetap ada Allah Ta'ala maha melihat. Nah, itu harus kita tanamkan dalam hati supaya kita kada wani macam-macam. Nah, karena Allah Ta'ala beritahukan, ini nah guru, ini nah santri pian nih, ada yang mucil. Nah, bisa karena lewat mimpi kasih dia beritahu. Atau lewat macam-macam. Atau lewat santri juga, macam-macam. Nah, kita kada tahu. Nah, intinya Allah Ta'ala yang maha bagaimana itu Allah Ta'ala maha kuasa. Nanti Allah Ta'ala memberitahukan akan gurunya lah. Nah, itu jadi iman yang paling afdal kata Nabi adalah iman yang selalu merasa diawasi Allah Ta'ala atau bahasanya apa? Muraqabah, merasa diawasi terus. Ya, terus afdalu sepaling afdal ad-du'ai berdoa an bahwa tas'ala meminta oleh engkau Rabbaka akan Tuhan engkau al-afwa akan kemaafan wal afiyata dan keselamatan fit dunya pada dunia wal akhirati dan akhirat fa innaka sungguh engkau idza apabila u'titahuma engkau diberi akan keduanya fit dunya pada dunia summa kemudian u'titahuma engkau diberi akan keduanya fil akhirati pada akhirat faqad maka sungguh aflahta engkau beruntung. Afdalud du'a antas ala rabbaka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sepaling afdal doa yaitu bahwa engkau meminta akan Tuhan engkau akan kemaafan karena kita yakin setiap manusia pasti memiliki kesalahan, itu pasti.
Entah kesalahannya dengan maksiat pada waktu maksiat atau kesalahannya pada waktu ibadah. Bisa juga ibadah kita ada khusyuk, tersalah-salah, itu kesalahan juga. Nah, jadi kita pasti memiliki salah walaupun taat kita. Nah, pasti ada salah juga. Kada bujur juga ibadahnya, taatnya. Nah, oleh karena itu kata Nabi, sepaling afdal doa, sepaling utama doa adalah meminta kita kemaafan Allah Ta'ala. Nah, karena kita yakin kita pasti ada salah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal afiyah, minta juga kepada Allah Ta'ala akan afiyah, keselamatan. Ini jangan lupa minta keselamatan. Karena kita kada tahu apakah kita nantinya selamat atau kada. Itu kada tahu kita. Ya, siapa tahu di sini kayaknya mati masuk surga, adakah yang sudah tahu? Nah, kada ada. Kalau hendak tahu caranya satu, mati dulu gitu nah. Baru tahu. Nah, kita kada tahu lagi. Nah, oleh karena itu kada tahu, maka perbanyak minta keselamatan. Nah, ya mungkin saat ini kita baik, berkopiahan, bersarung, pakai baju muslim, pakai baju muslim lah. Kemudian ya bagus, rajin ke masjid saat ini. Cuma kita kada tahu akhirnya kayaknya tuh. Nah, yang mana kan seharusnya apa Nabi tuh innamal a'mal bi khawatimiha. Lah, kita itu dilihat kayaknya akhirnya tuh apakah kita masih kayak ini, bisa berkopiah masih sampai Tuhan kayaknya sampai mati pakai baju muslim. Lah, masih bersarungan, rajin ke masjid, terbuka Al-Qur'an di Tuhan ya. Waktu Tuhan kayaknya kira-kira masih lah kayak itu. Nah, amin aja lah. Nah, kita kada tahu lagi lah. Makanya kadang kita itu melihat ketika keluar tuh melihat orang tua bungkuk sidin berjalan rajin ke masjid. Lah, bungkuk-bungkuk nih lah. Ada yang pakai tongkat ke masjid kan. Nah, bertongkat sidin Tuhan yang ke masjid. Rajinnya nah ini yang perlu kita mudahan berdoa itu juga sampai ke Tuhan. Allah, kada sedikit baru cobaan ujian karena bisul dibetis. Nah, sudah kada ke masjid. Nah, baru sedikit ujiannya, masih banyak yang bagus tuh batisnya. Nah, karena sudah makanan kena laju bukan lah. Nah, itu tahu aja kita siapa orangnya. Nah, itu jangan kayak itu lah, usahakan. Nah, kita makanya berharap terus berdoa. Nah, mudahan kada di awal aja kita baik tapi sampai akhir gitu lah. Nah, jadi kata Nabi tadi sepaling afdal doa artinya perbanyak berdoa minta kemaafan dan keselamatan, karena kita pasti ada salah dan kita kada tahu akhirnya kita selamat atau kada. Nah, kemudian fid dunya wal akhirah, pada negeri dunia dan akhirat. Fa innaka iza u'titahuma, maka kalau kita diberi keduanya, afwa dengan afiyah pada dunia, fid dunya summa titahuma, kemudian diberikan keduanya juga fil akhirat, pada negeri akhirat, faqad aflahta, maka sungguh beruntung. Nah, itulah orang yang beruntung, selamat dunia akhirat dan dimaafkan Allah Ta'ala dunia akhirat. Nah, makanya ada doa kan, apa doanya tah? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, itu doanya lah. Nah, bagus doanya lah. Ya, terus afdalu, sepaling afdal as-sadaqati, daripada bersedekah, an bahwa tushbi'a, engkau mengenyangkan, kabidan, akan rongga perut, jai'an, orang yang dalam keadaan lapar. afdalus sadaqati an tushbi'a
kabidan ja'ian lah, bahwa sepaling afdal sedekah, sepaling utama sedekah yaitu bahwa engkau mengenyangkan kabid. Kabid ini asal makna ya hati lah. Cuma ini kinayahnya lah. Artinya itu apa? Suatu apa? Di perut itu ada tempat yang mana itu kalaunya kosong sangat terasa laparnya, itulah. Ja'ian yang lagi lapar. Nah, artinya sedekah itu yang lebih utamanya diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, itulah salah satunya yaitu orang yang sangat lapar. Nah, itu pas di situ. Jangan sedekah diberikan kepada orang yang kenyang. Wah, itu salah. Itu salah. Nah, tapi diberikan kepada orang yang itu yang lebih afdol, bukan salah adalah cuma kurang afdol. Yang lebih afdol itu ya kayak buah nikam. Di sini sangat memerlukan beras lah, sangat memerlukan lauk pauk. Nah, jadi siapa aja lah hendak menyumbang promosi lah. Nah, jadi bagus buah nikam ini kan kita perlu itu. Nah, karena kalau dihitung, kalau dari bulanan infak buah nikam kan gak ada cukup kalau kita hitung-hitung tuh. Nah, makanya kita sangat memerlukan itu. Nah, jadi afdol sedekahnya kita lah. Ya terus saja lah. Afdalu sepaling afdal as-sadaqati daripada bersedekah, an bahwa yata'allama belajar ia almar'u oleh seseorang al-muslimu orang yang muslim, ilman akan satu ilmu, summa kemudian yu'allimuhu dia mengajar akannya, akhahu akan saudaranya al-muslima orang muslim. Yalah. Afdhalus sadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman. Ini termasuk juga yang lebih utama atau sedekah yang lebih utama, bahwa seseorang itu ia belajar akan ilmu, kemudian ia ajarkan itu ilmu akan saudaranya yang beragama Islam. Nah, itu termasuk juga. Jadi sedekah itu kadang harus dengan harta, kadang harus dengan duit, makanan lah. Bisa juga bersedekah itu dengan kita mengajarkan ilmu ke kawan. Nah, makanya buah nikam rancak lah. Ada kakak kelasnya karena disuruh guru mengajari ading kelasnya lah. Rancak lah dulu dah. Nah, atau juga misalnya kekawanannya di kelas satu kelas juga lah yang terpaham lah, yang diberikan Allah Ta'ala kemudahan ini diberikan kepahaman yang lebih paham lah, disuruh ajari atau juga kita membantui kawannya yang kurang paham. Nah, itu bagus. Nah, itu termasuk sedekah yang paling afdol kata Nabi lah. Karena semakin kita mengajarkan lah, itu semakin lakas orang itu menjadi alim. Nah, karena pesan guru juga bahari lah, kalau hendak jadi orang alim itu mengajar. Lah, kalau hendak jadi orang alim mengajar, kan harus jadi guru. Ikam mengajari kawan ikam, ada yang ading kelasnya ada tak bisa ngaji, ajari lah. Mumpung ikam punya ading kelas di sini, nah, ajari yang bagus-bagusnya itulah. Ada aja. Kalau yang gak ada bagus ya janganlah. Nah, kemudian sampai situ aja lah. Akan datang afdal iyadah ajran sur'atul qiyam min indil marid. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala pahaman, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dunia dan akhirat dengan berkah Rasulullah SAW dan guru-guru kita. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين